Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan malam ini, mungkin sebelum tidur, kebetulan saya tiba-tiba ada kepikiran mau menjawab pertanyaan pasien yang sering kali ditanyakan kepada saya gitu. Jadi saya kira sebelum saya tidur mungkin ada baiknya kita sedikit banyak membicarakan tentang hal ini. Mungkin akan sedikit panjang, tetapi juga bisa pendek sebenarnya kalau kita mau singkatkan saja. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan pengobatan, saya selalu ditanyakan sama pasien tuh, sebenarnya itu dok butuh obat atau enggak sih orang yang mengalami gangguan kecemasan? Dan mengapa kalau kita bicara tentang pengobatan banyak banget orang yang menggunakan obat itu sampai berlama-lama. Bahkan mereka sampai tidak mampu mengendalikan dirinya kalau tidak pakai obat katanya. Nah, kalau bicara tentang seperti itu, mungkin saya perlu tegaskan ya bahwa masalah kejiwaan itu tuh banyak banget ya. Begitu kompleks masalah kejiwaan itu, gangguan kecemasan sendiri kalau teman-teman yang sudah pernah mengalaminya atau saat ini sedang mengalami, kalau cerita sama teman tuh mungkin ada yang sama. Mungkin yang seperti uh, di video saya 13 gejala serangan panik ataupun 10 gejala psikosomatik, gejalanya ada yang lebih kebanyakan ke fisik. Tapi banyak juga gejala yang berkaitan dengan non-fisik gitu, seperti gangguan yang sifatnya gangguan yang misalnya kayak kecemasan yang terus-menerus ya, kemudian ada over worried gitu yang kayaknya tuh kok setiap saat tuh berpikir terus seperti itu. Jadi bayangkan kalau misalnya kita bertanya sama orang yang mengalami kecemasan itu dalam kehidupannya itu berapa persen sih dia itu memikirkan hal-hal yang dia khawatirkan gitu. Mungkin dia bisa bilang sekitaran 90% gitu dari kehidupannya. Dan ketika peran dari dokter jiwa dalam memberikan pengobatan ini, sebenarnya apakah cukup dengan pengobatan obat saja? Dan apakah selalu harus dengan obat? Itu banyak pertanyaan seperti itu. Lalu berapa lama harus makan obat gitu ya? Banyak pasien juga sebenarnya juga mengalami males gitu makan obat. Udah minum obat 1-2 minggu ada yang lepas. Saya punya beberapa pasien yang demikian. Kemudian dia kambuh lagi dalam 2-3 bulan. Ditanya mengapa kok bisa kambuh lagi sih dok? Ya jawabannya karena sebenarnya Anda tidak melakukan apapun selain Anda makan obat kan. Jadi ya wajar aja kalau Anda mengalami keberulangan gitu ya. Dan kemudian tidak stabil lagi dan harus minum obat lagi gitu. Lalu sebenarnya mengapa demikian ya? Intinya tuh sebenarnya adalah bahwa kita banyak diantaranya yang memakan obat itu hanya sekedar makan obat. Dan berharap pil ajaib ini bisa mengubah karakter kita dan mengubah kepribadian kita yang sudah lama kita punya dari sejak kita masih kecil, kayaknya masih SMA gitu ya, bahkan masih SMP gitu, SD, dan itu terus-terusan kita ya kita bina lah, kita pelihara kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau kita pernah dengar orang ada yang bilang bahwa terima aku apa adanya dong, gue ini memang begini gitu. Lu mau terima apa enggak? Ya sebenarnya kalau misalnya memang dia mampu mengatasi keadaannya dengan baik dan beradaptasi, kalau memang orang lain bisa protes dengan apa yang dia lakukan atau dia apa ya kalau kita bilang dia punya sikap gitu ya, tentunya dia harus belajar bahwa ini adalah sikap yang harus dia coba perbaiki. Karena kalau tidak, tentunya ini kan berarti kurang bagus gitu. Mengapa dia selalu menekankan bahwa orang yang harus terima dia? Kenapa dia ya nggak berubah untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dan diterima oleh orang lain gitu. Begitu juga pada kasus tertentu ya, yang biasanya dikaitkan dengan cemas. Tuh banyak tuh pasien-pasien yang sebenarnya memang memahami bahwa kecemasannya itu disebabkan karena faktor dirinya. Jadi memang orang-orang seperti ini sudah tahu sebenarnya bahwa
kehidupannya, pekerjaannya itu memang penuh dengan stres gitu ya, penuh dengan sesuatu yang bisa membuat stres. Namun karena ini punya gain yang gede lah gitu istilahnya. Jadi istilahnya kalau kerjaan tuh yang penuh resiko pasti punya apa ya, imbalan ya atau imbal baliknya itu pasti lebih besar lah daripada kerjaan yang tidak ada risikonya. Atau kalau kita bicara tentang situasi kondisi perdagangan juga demikian kan. Kalau modalnya besar ya untungnya juga besar. Kalau modalnya kecil ya untungnya ya biasanya kecil juga gitu kan, selalu begitu ya. Nah, menempatkan diri kita pada situasi seperti itu juga membuat sebenarnya otak kita akan berupaya selalu punya kesulitan gitu ya untuk beradaptasi lama-lama gitu ya. Waktu muda sih kayaknya nggak masalah. Makanya nggak heran tuh pasien juga banyak yang bilang, saya waktu muda kayaknya nggak begini dok, kayaknya saya cukup bisa baik-baik aja gitu ya menghadapi kehidupan ataupun menjalani pekerjaan saya. Kenapa semakin tua saya semakin sulit begitu ya. Dan ini menurut saya merupakan sesuatu yang wajar gitu, yang bisa dialami oleh siapapun, terutama orang-orang yang mengalami masalah-masalah kehidupan gitu. Dan bagaimana dia bereaksi dan beradaptasi terhadap keadaan itulah yang membedakannya nantinya, outcome-nya. Jadi kalau di dalam praktek nggak heran tuh ya ada pasien yang bisa sembuh 3 bulan, ada yang bisa sembuh dalam waktu 6 bulan, ada yang harus makan obat setahun, 2 tahun, ada yang bahkan harus terus minum obat gitu sampai sekarang sudah misalnya 8 tahun atau 9 tahun dia menggunakan obat itu untuk memperbaiki. Namun sepengalaman saya yang ya baru 12 tahun ini menangani kasus-kasus cemas, terutama psikosomatik gitu ya. Banyak di antara teman-teman itu sebenarnya yang bisa gitu ya berubah gitu sebenarnya. Ataupun bisa tidak minum obat lah kalau kita bicara tentang gampangnya gitu ya. Sayangnya mereka tuh tidak mau melakukannya. Jadi kalau mengapa saya di dalam beberapa video YouTube saya tuh saya selalu meminta teman-teman untuk ayo melakukan hal-hal lain seperti relaksasi, meditasi, belajar untuk mengenali diri, belajar untuk bersabar, belajar untuk membantu diri kita gitu ya. Itu sesuatu yang sebenarnya menurut saya ditujukan untuk kemampuan kita mengelola kecemasan kita sendiri. Karena sebenarnya kan kalau kita berbicara sumber kecemasannya kan adanya yang di amigdala itu. Ya. Dan amigdala itu diperbaikinya kalau saya suka bicara itu adalah dengan meningkatkan serotonin di otaknya supaya amigdalanya jadi lebih adem. Ya. Atau dengan cara yang cepat, misalnya dengan menggunakan obat-obat penenang golongan benzodiazepin dengan sistem GABA-nya ditekan, maka amigdalanya juga ikut tertekan ataupun mengalami penurunan aktivitas. Satu lagi adalah langsung ke amigdala sendiri. Dengan apa? Dengan relaksasi, dengan belajar memahami kondisi apa adanya. Intinya adalah membuat otak kita itu jadi lebih tenang. Karena kalau kita tenang otaknya, maka situasi, kondisi di dalam pikiran kita juga akan menjadi lebih tenang. Dan akhirnya itu bisa membantu diri kita menjadi orang yang lebih tenang, orang yang lebih sabar, orang yang lebih ikhlas, dan juga tentunya orang yang lebih kurang cemasnya. Bukan berarti cemas itu nggak boleh, karena itu adalah suatu proteksi diri kita terhadap situasi lingkungan kita yang mungkin mengganggu. Tetapi ketika kita belajar bahwa kecemasan itu bisa kita kendalikan, maka kontrolnya itu ada pada diri kita. Ketika ada kontrol terhadap diri kita, maka kita akan lebih leluasa untuk melakukan sesuatu. Bayangin kalau teman-teman yang pegang kemudi mobil, ya, Anda mau kemana pun, silakan Anda itu kan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya yang pegang kemudi orang lain, mungkin Anda cuma bisa nyuruh gitu, saya mau ke sini, saya mau ke sana gitu ya. Tetapi tetap yang paling pegang kendali adalah si orang yang memegang kemudi. Dan demikianlah dengan tubuh kita gitu ya. Walaupun saya selalu bicara tentang bahwa adanya saraf otonom yang tidak kita kendalikan gitu ya. Tetapi ketenangan di otak kita tuh kita bisa kendalikan. Kita bisa melakukan sesuatu yang baik, yang bisa membantu otak kita menjadi sesuatu yang lebih tenang lagi ke depannya.
Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal yang tadi kita sampaikan ini bermanfaat. Teman-teman semua jadi lebih sehat, lebih tidak cemas, dan tentunya suatu saat bisa lepas dari pengobatan ya. Kalau misalnya bisa lepas dari pengobatan, pastinya bisa. Dan jangan menempatkan diri kita pada situasi yang tidak bisa ditolong. Jadi buat teman-teman tetap semangat dan tetap membantu diri teman-teman untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.